Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama kakak Kristina. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan memandu adik-adik sekalian untuk belajar tentang apa itu densitas atau massa jenis. Nah, kita akan coba cari tahu densitas itu apa dan sebenarnya massa jenis itu apa sih? Melalui percobaan yang telah kakak siapkan kali ini ya. Jadi pertama ini kakak siapkan air. Selain air ada di sini gelas yang agak tinggi ya. Lalu ada telur ayam. Dan yang terakhir adalah garam dapur. Oke. Pertama di sini kakak ingin mengetahui apakah ketika kakak masukkan air ke dalam gelas, lalu telur ayam ini kakak masukkan ke dalam gelas tersebut. Nah, kira-kira telur itu akan mengapung atau mengendap di bawah atau tenggelam di bawah ya. Coba kita cari tahu bersama. Pertama, kita akan masukkan air ke dalam gelas. Tidak usah terlalu penuh. Kira-kira cukup segini aja. Sip. Oke. Nah, kira-kira tebakan adik-adik di rumah itu akan tenggelam atau akan mengapung telur ini? Ayo, siapa di sini yang berani menebak? Baiklah, coba kita buktikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oke, bisa dilihat bersama-sama bahwa ternyata telurnya ini tenggelam ya. Oke. Nah, di sini kakak ingin menjelaskan bahwa fenomena ini itu termasuk dari densitas. Jadi densitas itu apa? Densitas itu adalah ukuran seberapa besar massa ataupun berat dari suatu benda tertentu terhadap volume yang dimilikinya. Seperti itu. Nah, pada kasus ini ternyata setelah kita lihat bahwa telur daripada air memiliki densitas yang jauh lebih besar, sehingga menyebabkan telur ini ketika dimasukkan ke dalam air akan tenggelam menuju ke posisi yang paling rendah. Nah, bagaimana kalau di sini kakak ingin membuat telurnya ini bisa mengapung adik-adik? Jadi, kalau kita ingin membuat telurnya mengapung, maka di sini kita akan membuat densitas air itu harus jauh lebih besar daripada densitas telur ayam. Tapi kira-kira bagaimana ya caranya ya? Nah, caranya sebenarnya gampang banget. Kita bisa buat air ini memiliki densitas yang lebih besar, yaitu caranya dengan melarutkan sesuatu yang mudah larut dalam air. Seperti contoh yang kita bisa temui di rumah, itu ada garam, lalu ada gula, ada sirup, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak ingin mencoba melarutkan garam ini adik-adik ya. Jadi coba kita tuang dulu ini ya ke dalam sini, kita buat. Kita ingin percobaan ketika airnya dikasih garam. Jadi kita coba masukkan air lagi ya ke dalam gelas. Tidak usah terlalu tinggi, cukup segini saja. Lalu kakak ingin masukkan garam ya yang banyak. Ini baru 1 sendok, tapi kakak coba aduk-aduk dulu karena kita di sini tujuannya adalah untuk melarutkan garamnya ini ke dalam air ya. Kan pada dasarnya sebenarnya garam ini bentukannya seperti serbuk putih ya ataupun powder. Nah, kalau kita ingin melarutkan garam ini ke dalam air, maka kita pastikan bahwa pengadukan kita itu benar-benar harus sampai melarutkan ya. Kita nggak bisa lihat adanya powder ataupun partikel dari garam ini. Jadi benar-benar harus hilang atau larut. Oke, kakak ingin tambahkan lagi kira-kira 2 sendok ya teman-teman. 2 sendok. Oke, kita aduk-aduk lagi sampai larut. Oke. Terus diaduk ya sampai garamnya larut. Oke,
Kakak rasa udah cukup ya. Jadi setelah itu kita coba masukkan telur ayam ke dalam gelas ini yang sudah dicampur oleh garam. Nih, kira-kira kita akan lihat, kita akan coba bandingkan apakah telur ini akan mengapung atau akan tenggelam ya. 1, 2, 3. Wah, berhasil. Ternyata telurnya mengapung di bagian atas permukaan air ya. Wah, tuh. Berarti percobaannya berhasil ya teman-teman. Di sini kita berhasil membuat densitas air itu jauh lebih besar daripada garam. Maaf, daripada telur. Daripada garam ya. Jadi air ini setelah ditambahkan dengan garam, tadi kakak tambahkan 2 sendok ya. Terus lalu kakak aduk-aduk sampai larut. Barulah kakak masukkan telur ke dalam gelas ini, dan ternyata kita lihat bersama bahwa telurnya ini mengapung. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa densitas daripada air ya. Densitas itu biasanya dituliskan lambangnya adalah rho. Rho itu seperti ini, kayak huruf P tapi seperti ini ya. Ini rho. Jadi kita bisa tuliskan bahwa sebelumnya rho telur itu jauh lebih besar daripada rho air yang ketika telurnya tadi tenggelam di bagian bawah ya teman-teman. Nah, setelah kita tambahkan ya, airnya itu kita tambahkan dengan garam, maka kita bisa lihat di sini telurnya adalah pada kondisi mengapung. Sehingga kita bisa tuliskan rho air plus garam jauh lebih besar daripada rho dari telur. Seperti itu teman-teman, seru kan? Nah, cukup itu untuk kita bisa belajar tentang densitas. Sebenarnya kita bisa juga melakukan percobaan lain yang kita bisa coba buktikan beberapa fenomena densitas. Jadi tetap stay tune di video kakak selanjutnya. Oke, bye bye, see you very soon.